Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 akan membahas mengenai sunnah sebagai contoh dan inspirasi budaya. Sebelumnya, izinkan kami memperkenalkan diri kami terlebih dahulu. Nama saya Rahangga Bimani Wijaya. Nama saya Malia Zahra. Nama saya Fatima Zahra. Yang pertama adalah as-sunnah. Sunnah adalah kumpulan ucapan dan perbuatan Nabi Muhammad SAW. Sunnah meliputi pendapat Nabi Muhammad SAW tentang masalah kebaikan dan keburukan yang dianjurkan dan yang dilarang. Kemudian adalah pengertian as-sunnah. Pengertian as-sunnah dibagi dua, yaitu secara syariat dan secara ahli fikih. Yang pertama adalah syariat. Secara syariat, sunnah ialah segala sesuatu yang bersumber dari Nabi SAW dalam bentuk qaul atau ucapan, fi'il atau perbuatan, takrir atau penetapan. Sifat tubuh serta akhlak yang dimaksudkan dengannya sebagai tasri' atau pensyariatan bagi umat Islam. Yang kedua adalah penelitian as-sunnah secara ahli fikih. Sunnah ialah segala sesuatu yang sudah tetap dari Nabi SAW dan hukumnya tidak fardu dan tidak wajib, yakni hukumnya sunnah. Kemudian saya akan menjelaskan macam-macam sunnah atau hadis. Yang pertama dari segi bentuk. Yang pertama adalah sunnah qauliyah, yaitu sunnah yang berasal dari ucapan Rasulullah SAW yang didengar dan yang dipahami oleh para sahabat beliau, kemudian diberitakan dan diriwayatkan kepada sahabat yang lain dan dilanjutkan dari satu generasi kepada generasi lainnya. Yang kedua adalah sunnah fi'liyah, yaitu sunnah yang bersumber dari perbuatan dan tingkah laku Rasulullah SAW yang dilihat dan diperhatikan oleh para sahabat beliau, kemudian diberitakan dan diriwayatkan kepada para sahabat lainnya secara berkelanjutan dari satu generasi kepada generasi lainnya. Sunnah fi'liyah dibagi menjadi tiga, yaitu yang pertama gerak-gerik perbuatan dan tingkah laku Rasulullah SAW. Yang kedua, perbuatan yang khusus berlaku bagi Rasulullah SAW. Yang ketiga adalah perbuatan dan tingkah laku Rasulullah SAW sebagai manusia biasa. Yang ketiga adalah sunnah takririyah, yaitu sikap persetujuan Rasulullah SAW mengenai suatu peristiwa yang terjadi atau dilakukan oleh para sahabat beliau. Yang kedua, ada segi kualitas. Sahih ialah hadis yang diriwayatkan oleh perawi atau orang yang adil, sempurna hafalannya, tabih tamun, sanatnya bersambung sampai kepada Rasul, tidak terdapat kepadanya keganjilan atau syadz atau sempurna ketelitiannya, dan tidak tercela atau ilat. Hasan ialah hadis yang diriwayatkan oleh perawi yang adil, kurang sempurna hafalannya, sanatnya bersambung, tidak terdapat keganjilan, dan tidak mempunyai cacat atau tercela. Derajat perbedaan hadis sahih dengan hadis hasan hanya dibedakan karena kurang kuat atau sempurna hafalannya, atau karena kelalaiannya mempunyai sedikit kesalahan. Doif ialah hadis yang diriwayatkan perawi yang lemah atau tidak adil, terputus sanatnya, mempunyai cacat atau kehilangan salah satu dari syarat-syarat hadis sahih atau hasan. 3. Segi diterima atau ditolak. Makbul, hadis yang diterima dan dijadikan hujah atau dalil dalam agama. Hadis yang termasuk kategori makbul ialah hadis sahih dan hasan, sedangkan hadis doif terjadi perbedaan pendapat. Mardud ialah hadis yang ditolak dan tidak boleh dijadikan hujah atau alasan dalam agama. Disebut dengan hadis maudu, yaitu hadis yang dibuat-buat oleh seseorang, tapi dikatakan sebagai sabda atau perkataan Nabi, alias hadis palsu. 4. Segi siapa yang berperan. Marfu ialah hadis yang disandarkan pada Nabi, mauquf ialah hadis yang disandarkan pada sahabat, maqtu ialah hadis yang disandarkan pada tabi'in. Segi jumlah orang yang meriwayatkan. Mutawatir ialah hadis yang diriwayatkan oleh orang banyak yang tidak terhitung jumlahnya, yang karena banyaknya menurut akal tidak mungkin mereka bersepakat untuk dusta. Masyhur ialah hadis yang diriwayatkan orang banyak, tetapi tidak sampai derajat mutawatir. Ahad ialah hadis yang diriwayatkan oleh seorang atau lebih, tetapi tidak cukup terdapat padanya sebab-sebab yang menjadikannya ke derajat masyhur. Urgensi sunnah dalam implementasi budaya.
Kini semakin banyak perusahaan yang mulai menerapkan aturan tidur sejenak untuk memulihkan kondisi tubuh. Seluruh kantor perusahaan manajemen dashboard sosial media, Hootsuite memiliki ruangan tidur siang bagi para karyawannya. Mereka menilai kehebatan berinovasi tak akan muncul dengan mudah jika para karyawannya itu kurang tidur. Menurut seorang ilmuwan terkemuka, Sarah C. Metnick, tidur siang dapat meningkatkan persepsi sensorik. Setidaknya, tidur siang 30 menit dapat meningkatkan daya ingat Anda karena otak kembali fresh dan meningkatkan kreativitas. Jika perusahaan dari berbagai negara tersebut baru mengungkapkan hasil penelitian belum lama ini, maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sudah menyampaikannya sejak 1400 tahun silam. Qailullah, istirahat atau tidur sianglah kalian. Sesungguhnya setan-setan itu tidak pernah tidur siang. Hadis riwayat Abdun Nuaim dalam Al-Tib. Hadis tersebut menjelaskan jika tidur siang dilaksanakan karena menjadi amalan yang tidak dilakukan oleh setan. Jika manusia melakukannya, maka akan mendapatkan pahala. Manfaat medis lainnya yang tidak dijelaskan pada zaman itu baru bisa terungkap dan diterima dengan logis pada zaman kini. Inti atau sumber inspirasi budaya Islam adalah Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang diikat dalam satu kata, yaitu akhlak. Sebagaimana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam diutus untuk menyempurnakan akhlak manusia, dan pada diri beliau terdapat contoh teladan yang sangat besar, yaitu akhlak yang mulia. Allah berfirman dalam Quran Surah Al-Qalam ayat 4, yang mana berbunyi, wa innaka la'ala khuluqin azim, yang artinya, dan sesungguhnya engkau benar-benar berbudi pekerti yang luhur. Etos kerja pribadi muslim harus mampu mewujudkan ayat-ayat Al-Quran sebagai sumber inspirasi dan motivasi besar untuk berinteraksi, bahkan bersaing dalam format atau skala global dengan tujuan atau tersentral rahmatan lil alamin. Dari penjelasan ini, tergambarlah pada diri kita makna akhlak terkait sangat erat dengan keluhuran budi, keindahan perilaku, dan kekuatan daya cipta. Bahkan Allah telah menciptakan manusia dalam bentuk ciptaan yang paling sempurna, atau yang sering disebut dengan ahsanut taqwim. Kemudian, hina derajatnya bila mereka tidak mendayagunakan potensi keimanannya secara aktual dalam bentuk amal soleh. Quran Surah At-Tin ayat 4 hingga 6. Jazakumullah khair, terima kasih atas perhatiannya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.